kita masuk pada ayat 16. Efesus 6 ayat 16. Kita membacanya, saudara silakan disimak. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini dalam hitungan ketiga, 1, 2, mulai. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih malam ini kami berkumpul untuk beribadah, dan khususnya ibadah jam doa kami. Mohon pimpinan Tuhan dalam setiap hati kami untuk sungguh-sungguh menyembah Engkau dan lebih dalam membuka firman Tuhan. Kiranya Engkau bernyakan kami pengertian benar, dan firman membangun iman kami, membangun jemaat-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Lindungi tempat ini, dan kami serahkan setiap anggota gereja dimanapun berada. Mohon perlindungan-Mu dan ingatkan juga mereka betapa indahnya, betapa pentingnya kami perlu berdoa bersama sebagai jemaat. Tuhan, kami serahkan mereka yang mungkin kurang sehat, karuniakan penghiburan sukacita, kekuatan serta penyembuhan, kesembuhan kembali Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Malam ini saya ingin mengajak kita melihat keunggulan nilai iman. Keunggulan nilai iman. Kita sudah keempat kalinya untuk malam ini melihat dan belajar tentang seri pelajaran ini, peperangan rohani orang Kristen, dan senjata-senjata yang Tuhan karuniakan kepada kita sudah mempelajarinya, baik itu ikat pinggang kebenaran, kemudian baju zirah keadilan, kemudian kasut kerelaan memberitakan Injil. Kita sudah melihat itu semua. Dan malam ini kita masuk dalam perisai yang sangat-sangat dominan. Sangat-sangat dominan. Dalam peperangan rohani ini, iblis atau setan memiliki target yang sangat penting. Iblis itu tahu apa target yang hendak diserang, yang paling vital dalam kehidupan orang Kristen. Dan karena peperangan ini sifatnya rohani, jelas di ayat 12 bahwa kita itu bukan melawan darah dan daging, ya, tapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, di antara semua perlengkapan senjata yang Tuhan karuniakan kepada kita, target utama iblis adalah iman. Mengapa demikian? Kita ambil satu ilustrasi. Dalam Injil Lukas pasal 22, Injil Lukas 22, mari membukanya, saya akan membacanya, silakan disimak. Ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, demikian, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menanti kamu seperti gandum. Simon, Simon, diingatkan oleh Tuhan Yesus. Kiranya itu adalah peringatan bagi kita masing-masing. Gantilah nama kita di dalam nama Simon itu. Tadu. Iblis telah menuntut untuk menanti kamu. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, Petrus menuliskan apa? Sadarlah dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus tahu keberadaan si iblis. Tuhan Yesus tahu taktik setan. Tuhan Yesus tahu apa sasaran setan. Maka Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang besar kepada Petrus dan juga kepada kita pada hari ini mengingatkan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menanti kamu seperti gandum. Ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya apa? Mari baca 1-3. Supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu.
Supaya imanmu jangan gugur, Simon, aku telah berdoa untuk engkau. Ingat, Tuhan Yesus berdoa khusus untuk apa itu? Iman. Iman Simon. Iman kita. Karena setan menargetkan untuk menyerang iman. Di tengah-tengah kesusahan seperti ini yang diserang setan pertama-tama iman. Itulah sebabnya dalam 4 nas dalam kitab termasuk Habakuk dan 3 di Perjanjian Baru, Galatia 3:11, Ibrani dan juga Roma dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Dalam hal keselamatan, iman sangat dominan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman. Kita selamat oleh iman. Allah memberikan kasih karunia-Nya, menawarkan keselamatan itu, tapi kita tidak akan selamat kalau kita tidak beriman. Karena iman adalah tindakan menaklukkan kehendak kepada kebenaran Allah. Ketika kita menginjili seseorang, atau kita balik dulu, ketika kita diinjili, diberitakan Injil kepada kita, kita memahami setiap kata yang disampaikan. Kita memahami bahwa kita mengerti kita berdosa. Kita memahami bahwa Yesus itu telah mati. Banyak orang telah mendengar berita tentang Yesus, tetapi tanpa iman, apakah selamat? Tidak. Lihat contoh Agripa. Raja Agripa di pasal 26 Kisah Para Rasul. Raja Agripa mengerti perjanjian lama, itu kesaksian Paulus ya, nanti baca itu. Raja Agripa percaya pada nubuatan para nabi, tetapi satu hal, dia belum beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya katakan tadi di awal bahwa target utama setan ialah iman. Jadi ada aja orang imam datang ke gereja, iblis senang. Yang penting orang itu tidak beriman. Bisa saja. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa sudah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, percaya dalam hati iman, maka kamu akan diselamatkan. Sebab karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sangat dominan iman ini dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dikatakan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, kata yang persis sama dalam Alkitab itu dipakai dengan Kolose pasal 3 ayat 14. Di Kolose pasal 3 ayat 14 dikatakan kita disuruh untuk mengenakan semua perbuatan baik. Tapi di atas semua itu katanya apa? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan dan mendewasakan itu. Tapi di sini di atas semua itu katanya kenakanlah perisai iman. Kenakanlah perisai iman. Tuhan Yesus mengingatkan ini kepada Petrus dan juga kepada kita pada hari ini, supaya kita sadar bahwa dalam keadaan apapun iblis menyerang kita, dan yang diserang paling utama adalah iman. Mengapa? Karena iman itu melindungi bagian vital dari kerohanian kita. Malam ini saya ingin mengajak kita merenungkan 3 poin penting tentang keunggulan kita iman. Yang pertama, keutamaan iman. Dari nas tadi dikatakan dalam segala keadaan, above all, di atas segala sesuatu, kenakanlah perisai iman. Pergunakanlah perisai iman. Kenakanlah perisai iman. Kamu beriman, pergunakan. Mengapa? Karena iman itu menyenangkan Tuhan. Itulah sebabnya setan ingin menghancurkan iman kita. Karena ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita memberi persembahan, ketika kita menyanyi, ketika kita berkunjung, ketika kita membersihkan, ketika kita melakukan apapun pelayanan kepada Tuhan, namun itu di luar iman, iblis itu tidak peduli, tidak apa-apa. Tetapi ketika kita melakukan dengan iman, Tuhan yang berkenan, dan iblis yang tidak senang. Kiranya malam ini kita datang dengan ini. Amin. Kita datang dengan ini. Setan itu mengingini penyembahan dan pemujaan yang hanya bagi Tuhan saja. Itulah sebabnya nanti di setengah 3 tahun kedua di masa tribulasi, akhirnya juga
wujud dari iblis, yaitu si antikristus, mengambil tempat Allah di bait suci. Satu tuntutannya, supaya apa? Ia disembah. Itu keinginan yang pernah terwujud sejak dari pada mulanya. Karena keinginan setan sejak semula ialah ingin menyamai yang maha tinggi. Apa tujuannya? Supaya ia disembah. Dan ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, iblis tidak senang. Itulah sebabnya iblis itu tidak peduli kita ke gereja, yang penting kita menyanyinya untuk dunia. Iblis itu tidak peduli kita memberikan, yang penting hati kita simpan hal-hal yang dunia. Dan dia menyerang itu, yaitu iman kita. Orang Kristen yang duniawi menyenangkan setan. Itulah sebabnya Paulus menuliskan dengan keras kepada orang Korintus. Ya, kamu masih duniawi, kamu masih manusiawi. Aku tidak dapat berkata-kata dengan kamu seperti manusia yang rohani dalam Kristus. Karena mereka telah berhasil diserang oleh setan. Bahkan setiap orang yang datang kepada Tuhan dituntut untuk beriman. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya, dia harus mengakui eksistensi Allah. Iman sangat dominan. Tuhan memakai iman sebagai langkah awal dalam pekerjaannya yang besar. Sekali lagi kita ambil contoh Petrus di Lukas pasal 5. Ketika semalam-malam Petrus dan kawan-kawan yang notabene adalah orang-orang yang berpengalaman hebat dalam hal mencari ikan, dalam hal melihat anak angin, dalam hal melihat cuaca di malam hari, tidak menangkap seekor ikan pun. Tetapi ketika di siang harinya Tuhan Yesus datang dan memerintahkan Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya, Tuhan menuntut iman di situ. Dan di situ Petrus memperagakan imannya dengan berkata apa? Tuhan, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tapi tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau yang mengatakannya. Maksudnya apa? Aku percaya pada kuasa firman, iman di situ. Ya. Dan akankah Petrus menangkap ikan sebanyak beberapa perahu itu kalau dia tidak menaati perintah Tuhan dengan iman? Tidak mungkin, itu mustahil. Mustahil. Ya. Kemudian kita melihat perwira Romawi yang percaya pada kuasa perkataan Tuhan Yesus di Matius pasal 8. Matius pasal 8, saya mengajak kita melihatnya ke sana. Matius 8 ayat 8 sampai 10. Matius pasal 8 kita lihat. Tetapi jawab perwira itu kepada Yesus, kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumah. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Menyadari ketidaklayakan di hadapan Tuhan, tetapi menyatakan imannya pada kuasa firman Tuhan Yesus. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dia kasih ilustrasi dirinya sendiri. Ya, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada artinya si perwira ini sedang memberikan ilustrasi. Tuhan, kata-kataku saja didengarkan orang. Karena ada bawahan, saya punya bawahan. Yang satu saya katakan datang, dia datang. Saya selalu pergi. Saya suruh kerjakan. Dia taat pada perkataanku. Tuhan Yesus berkata lebih berkuasa lagi. Ketika engkau berkata, hambaku sembuh, maka saya percaya sembuh. Amin. Ayat 10. Maka 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara siapa? Orang Israel. Yang catatannya namanya umat. Tapi ini bangsa Romawi. Iman sangat penting dalam hal pelayanan. Iman orang Romawi perwira ini percaya pada kuasa perkataan Tuhan Yesus. Itulah iman yang menyenangkan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus heran dan kagum dan berkenan dan senang. Maka dikatakan, hambamu sembuh. Sembuh tidak? Sembuh. Karena kuasa firman Tuhan Yesus dipercayai. Iman melindungi kita orang Kristen. Melindungi kita orang Kristen. Makanya dikatakan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Perisai bukan menutup mata, karena tidak bisa melihat apa-apa. Tapi perisai dilihat menutup bagian penting, bagian dada itu. Ya, perisai juga tidak digantung di kaki, nggak bisa jalan, tidak bisa jalan.
tapi melindungi bagian penting tubuh. Mengapa kepala tadi itu ada ketopong keselamatan, ada helm, ya, ada helm. Iman sangat penting melindungi kita. Lihat Efesus pasal 5:8, bahkan di pasal sebelumnya dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu, pasal 1 Tesalonika maksudnya, 1 Tesalonika 5:8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Tuh, orang-orang siang itu harus sadar. Berbaju silakan apa? Iman dan kasih. Dan bertotopkan pengharapan keselamatan. Sinonim sama dengan Efesus pasal 6, kan? Ya. Jadi iman itu melindungi bagian utama, yaitu dada dan perut. Karena kalau itu sudah tertombak, kena tembakan, ya sudah susah untuk berperang. Ya, susah untuk berperang. Setan mau mencuri kasih kita kepada Tuhan. Ingat, ya. Makanya berdoalah tiap hari, Tuhan tambahkanlah kasih, bukannya iman saja, tapi tambahkanlah kasih. Itulah sebabnya kita diingatkan untuk menjaga hati kita di Amsal pasal 43, bukan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan Yohanes pasal 14 ayat 1 Tuhan mengingatkan setelah menyampaikan di pasal sebelumnya ayat 13 kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi kepada Bapa, dia akan ke Yerusalem dan dia akan dibunuh di sana. Murid-murid jadi sedih. Pasal 14 ayat 1, janganlah gelisah. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada, berimanlah kepadaku, berimanlah pada perkataanku, berimanlah kepada Dia yang mengutus aku. Itulah iman yang melindungi kita. Ya, itulah iman yang melindungi kita. Yang kedua, tekanan terhadap iman. Di pasal 16 tadi sekali lagi, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Karena sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api, memadamkan panah api dari si jahat, menghadapkan semua panah api. Mengapa? Karena setan ingin menghancurkan iman kita. Penghancuran iman itu, setan mau iman kita, orang-orang percaya hancur. Karena kalau kita hidup di luar iman, ya sudah. Tepat apa yang dikatakan Paulus dalam pasal 14:3. Segala sesuatu di luar iman adalah dosa. Dan ketika orang Kristen melakukan segala sesuatu di luar iman, ya sudah, dia melakukannya dalam dosa. Dan setan senang dengan itu. Setan senang dengan itu. Panah api itu macam-macam. Panah api keraguan, seperti yang ditaburkan dalam hati Hawa di Taman Eden. Ya, pikirannya dikacaukan oleh iblis. Panah api pertentangan, panah api tipuan yang lain, panah api kekurangan ekonomi, itu serangan-serangan itu dilakukan oleh iblis kepada kita. Belum lagi panah api pengajaran sesat. Salah satu saya ambil contoh adalah faham empirisme. Ya, faham empirisme adalah faham atau aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Dan pengetahuan yang demikian mengandalkan kelima panca indera manusia. Berarti kalau panca indera tidak dapat merasakannya, maka itu bukan pengetahuan. Sementara di Yohanes pasal 4 ayat 23 firman Tuhan berkata, barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam hal yang sama, kaum empiris menyerang orang Kristen tentang kehadiran Roh Kudus, karena Roh Kudus tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba. Itulah serangan iblis terhadap kepercayaan yang kita miliki. Sementara kita berkata bahwa kita dapat mengenal Allah dan percaya pada janji-janjinya. Semuanya itu dituliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah apa? Tahu itu di luar panca indera. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Dan Ayub pasal 19 ayat 25. Saya membacanya. Silakan disimak pasal 19 kitab Ayub ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Ini pernyataan iman. Dan akhirnya dia akan bangkit di atas tubuh. Ayub dalam segala kesengsaraannya, imannya tetap kokoh pada kekuatan kuasa Tuhan. Iman tetap kokoh. Iman tetap kokoh.
2 Timotius pasal 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu yang pertama. Paulus tidak malu menderita dalam pemberitaan Injil karena dia tahu yang pertama apa? Tahu kepada siapa yang percaya, kepada siapa dia beriman. Objek imannya dia tahu. Selanjutnya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada aku hingga pada hari Kristus. Jadi Paulus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Paulus percaya pada kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus terhadap apa? Apa yang dipercayakan, pelayanan yang dipercayakan kepada Rasul Paulus, dan tentu kepada kita juga pada hari ini. Itulah penghancuran iman yang coba dilawan oleh setan. Kemudian ketahanan atau durasi iman. Dalam Lukas pasal 7 ayat 5 dan 6, murid-murid Tuhan Yesus meminta kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya, tambahkanlah. Permintaan ini tidak bermaksud untuk memiliki banyak iman, bukan. Tetapi mereka meminta agar iman mereka mampu bertahan menghadapi setiap masalah yang akan dihadapi pada masa-masa yang akan datang. Pada masa yang akan datang. Mengapa? Karena ketika Tuhan Yesus sedang berbicara kepada mereka, Tuhan Yesus berkata bahwa mereka akan ditinggalkan dan Roh Kudus akan diutus. Namun mereka pun perlu iman. Dan kita melihat bahwa para rasul ketika di penjara, ketika dia nanya, tetap kuat iman. Amin? Tetap kuat iman. Kiranya juga kita di tengah-tengah permasalahan hari ini juga iman kita kuat. Sadarilah bahwa di tengah-tengah masalah COVID-19 ini, iman kita diserang oleh iblis dengan berbagai cara. Dari sisi ekonomi, dari sisi stres, dari sisi pekerjaan, dari sisi rumah tangga, dari berbagai sisi, termasuk sekolah, orang tua, stres penjagaan anak di sekolah, yang sekolah dari rumah. Ya, semua iblis memakai itu untuk menyerang iman kita. Tuhan Yesus menjawab iman yang sebesar biji sesawi ini pada Lukas 17 ayat 6. Ini berbicara tentang kualitas, bukan besar kecil, tapi kualitas iman kita yang sangat-sangat dominan. Ya, orang percaya perlu terus hidup dalam iman di masa-masa sulit. Ya, termasuk Petrus ketika ia berani meminta pada Tuhan Yesus, Tuhan, jikalau Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Ya, kadang-kadang banyak tidak sedikit orang yang menyalahkan Petrus karena dia tenggelam, bahasa imannya kurang. Iya, coba kalau kita di tengah kesulitan seperti itu, berani kata-kata apa akan hidup pada itu. Ya, itu yang perlu kita pelajari. Tuhan Yesus adalah sumber dan pemimpin iman kita. Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan ini. Ya, pandanglah kepada Yesus yang adalah pemimpin dan sumber iman kita itu sendiri. Iman yang hidup akan terus bertahan, sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Lihat tadi di nas kita dikatakan, karena dengan mengenakan perisai iman kita dapat memadamkan berapa panah api? Semua panah api. Panah api dari udara, laut, dan darat, semua dapat kita padamkan. Termasuk panah api melalui HP, termasuk panah api melalui bacaan, termasuk panah api melalui apa yang kita dengar, dapat kita lawan. Kuasa iman yang ketiga. Kuasa iman. Dikatakan kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejarah. Wow, luar biasa. Tuhan menjamin ini, bahwa satu-satunya yang dapat memadamkan semua tipu muslihat iblis adalah apa? Iman. Iman. Karena itulah kesempurnaan iman kita, itulah kelengkapan iman kita yang tidak kekurangan apa-apa. Menjamin memadamkan semua panah api itu. Dan inilah kemenangan kita. 1 Yohanes ayat 4 dikatakan apa? Inilah kemenangan kita, yaitu apa? Iman kita. Katanya anak-anak Allah telah mengalahkan semua. Mengalahkan dunia ini dengan segala godaannya, yaitu keinginan darinya, keinginan matanya, dan keangkuhan hidupnya. Harus dilawan dengan iman. Ya, harus dilawan dengan iman. Memahami dan percaya pada penciptaan pun dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 3. Kita mengerti dan kita percaya semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan iman. Bahwa semua itu ditopang oleh kuasa firman-Nya. Dengan iman kita mempercayai itu juga semuanya. Kemudian iman pun melepaskan kita dari permasalahan yang besar, seperti yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan dalam Ibrani pasal 11.
Sambil contoh 32 dan 33. Dan apakah lagi yang harus kita sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, tentang Barak, tentang Simson, tentang Yefta, tentang Daud, tentang Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Semua karena ini. Semua karena ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Inilah kekuatan kuasa iman yang Tuhan karuniakan kepada kita yang harus terus kita kenakan. Kita harus mengenakannya, itu masalahnya. Ya. Kemudian ada inklusivitas iman kita. Ya, dikatakan memadamkan semua panah api dari sejak itu, bahkan ketidakpercayaan kita sekalipun. Kita lihat salah satu contoh bahwa kita perlu, sangat perlu berdoa untuk iman kita. Di Markus pasal 9 ayat 23 dan 24. Markus 9 ayat 23 dan 24. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak. Ingat ya, ini teriakan dengan iman. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya, saya sengaja garis di Alkitab saya ayat ini ada 24. Karena dalam King James-nya dikatakan, help thou my unbelief. Tolonglah ketidakpercayaan aku ya Tuhan. Kita perlu berdoa demikian. Karena kadang kita iya tapi ragu juga. Ya, kita katakan aku percaya tapi dalam hati sekecil itu ada keraguan. Maka si ayah ini, ayah anak ini sedang saat ini dikatakan apa? Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolong aku yang tidak percaya ini. Itulah impulsivitas iman kita. Percaya kepada Allah yang setia, bahwa Allah itu setia dalam segala hal. Pencobaan yang kamu alami adalah apa? Pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu pada waktu kamu dicoba, yang tidak akan membiarkan kamu cuma melampaui kekuatan. Dia akan berikan kepada jalan Allah sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah iman di sana digunakan. Di tengah-tengah permasalahan kita dapat melewatinya, dapat menanggung loh. Bukan melarikan diri tapi menanggungnya. Ya, dapat menanggungnya sehingga kita dapat kuat di tengah-tengah permasalahan. Kuncinya karena iman. Akhirnya saudara dikasih Tuhan, pertanyaannya untuk kita semua hari ini ada di pasal 18 Injil Lukas ayat 8. Pertanyaan Tuhan Yesus itu kira juga menjadi renungan bagi kita. Ayat 8. Saya akan membaca dan kita baca setelah itu. Aku berkata kepadamu, dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, kita baca akan tetapi sampai selesai. 1, 2, 3. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah dia mendapat? Kalau Tuhan Yesus katakan kita mendapatkan iman di bumi. Pertanyaan yang dari Tuhan Yesus ini mengandung makna pada kehidupan, pada masa-masa hari terakhir. Ketika ini dikatakan, menyampaikan kepada para rasul dan para pendengar, nanti pada masa-masa akankah ada iman di bumi? Ini pertanyaan bagi kita juga. Akankah teman-teman kita dengan sebutan orang-orang yang beriman pada hari ini, pada hari-hari yang akan datang, dengan kesusahan yang berbeda? Mungkin dalam beberapa bulan ini orang dipusingkan dengan corona. Jangan salah, masih akan ada masalah lain-lain. Ya, kita tidak berharap ada masalah, tapi selama di dunia ini pasti ada masalah. Karena apa? Iblis masih diberi kuasa untuk menguasai dunia. Tetapi di sisi lain kita diberikan karunia oleh Tuhan, yaitu karunia iman untuk senantiasa digunakan. Maka marilah kita hidup oleh iman. Berdoalah malam ini dengan iman, menyembahlah kepada Tuhan dengan iman, memberilah kepada Tuhan dengan iman. Kita bersaksi dan melakukan pekerjaan apapun dengan iman. Karena Tuhan katakan apa? Dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Karena si jahat menargetkan apa? Iman. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada malam ini kami serahkan firman yang telah Engkau ucapkan kepada kami, kiranya tetap memberkati kami dan iman kami pun dikuatkan. Ada saatnya kadang kami digoncang oleh banyak hal, tetapi Engkau telah menyediakan
perlengkapan senjata pertahanan yang luar biasa. Selain itu juga senjata penyerangan iblis. Karena Engkau berkata bahwa kami melawan iblis dengan iman yang Tuhan. Untuk itu kiranya iman kami kokoh dalam firman Tuhan dan pada janji-janji Tuhan setiap saat, setiap hari, agar kami tidak lengah Tuhan, tapi sebaliknya kami berjaga-jaga dan waspada. Kepercayaan dan keyakinan kami pada Engkau tidak tergoyahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan memutuskan firman dalam hati kami masing-masing. Dan kalau nanti kami berdoa setelah ini untuk pernah menyediakan telinga setiap doa kami, menerima setiap syukur dan pujian kami, dan mengampunkan setiap permohonan kami, dalam khususnya permohonan jemaat dan kebutuhan masing-masing yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa yang tidak berkenan mohon ampuni dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.